Halo guys, welcome back again with me Aska di Narator dan kali ini gue bakal bahas Sherlock Holmes. Jadi beberapa dari kalian mungkin sudah tahu bahwa Sherlock Holmes ini adalah tokoh fiksi yang sangat-sangat melegenda di khususnya bagian-bagian detektif atau kasus-kasus kriminal, cerita-cerita kriminal. Dan gue bakal jelasin sedikit nih, kalau mau lebihnya lu bisa baca bukunya atau nonton filmnya atau nonton seriesnya mungkin. Jadi gue bakal jelasin yang detailnya aja gitu kan. Jadi Sherlock Holmes ini dibuat atau ditulis oleh seseorang bernama Sir Arthur Conan Doyle dan pertama kali terbit itu di tahun 1887. Cerita pertamanya itu judulnya A Study in Scarlet. Dimuat di Beaton's Christmas Annual. Jadi cerita ini ditulis melalui perspektif Dr. John Watson. Jadi John Watson ini adalah seorang tentara medis yang kebetulan harus kembali ke Inggris karena di Afghanistan itu dia mengalami cedera kaki dan trauma yang sangat-sangat berat gitu kan. Jadi dia harus kembali ke Inggris dan dimulai dari nol, terutama di tempat tinggal gitu. Jadi akhirnya dia satu tempat tinggal nih dengan Sherlock Holmes. Selebihnya lo bisa baca di buku ini nih, A Study in Scarlet. Atau kalau lo mau nonton seriesnya itu judulnya A Study in Pink. Kalau di film belum ada gitu kan, karena mungkin di film itu tiba-tiba Watsonnya udah kenal aja gitu sama Sherlock. Dan hal ini mengakibatkan John Watson itu harus beradaptasi dengan kehidupan barunya, karena yang tadinya di tentara ya kan, dia soldier gitu kan, terus harus balik lagi menjadi sipil gitu dengan nggak tahu nih dia tujuan hidupnya harus gimana gitu. Nah, cerita mengenai Sherlock Holmes ini semakin populer dan terbitlah nih novel keduanya, judulnya itu The Sign of the Four. Kalau di bahasa Indonesiain itu Empat Pemburu Harta. Dimuat kali ini berbeda, tadinya itu Beaton's Christmas Annual dan sekarang itu di Lippincott's Monthly Magazine pada tahun 1890. Lalu setelah itu terbit lagi kisah petualangan kasus Sherlock, namun dibungkus dengan sesuatu yang berbeda karena yang tadinya novel, langsung novel, kali ini terbit sebagai cerpen dan dimuat di sumber yang berbeda juga, yaitu The Strand Magazine dengan judul pertama yaitu A Scandal in Bohemia yang terus berlanjut hingga tahun 1927 dengan tambahan 2 novel gitu. Jadi novelnya kurang lebih ada 4 gitu. Terus kisah mengenai Sherlock Holmes sendiri rupanya terinspirasi dari orang bener nih, orang-orang yang nyata gitu kan, yaitu bernama Joseph Bell. Jadi Joseph Bell ini adalah guru, lebih tepatnya dari seorang Sir Arthur Conan Doyle. Jadi Joseph Bell ini adalah seorang ahli bedah ternama dan juga dosen bisa disebut di Fakultas Kedokteran pada Universitas Edinburgh, Skotlandia. Joseph Bell ini memiliki sifat khas Sherlock yang adalah eksentrik dan unik, serta memperhatikan hal-hal sekecil apapun hingga nantinya akan dipacu menjadi sebuah deduksi yang mutlak dan nyata. Conan Doyle sendiri pernah dianggap sebagai Dr. John Watson-nya Joseph Bell oleh Past Medical History gitu. Jadi ibaratnya Joseph Bell ini Sherlock dan John Watson-nya itu si Conan Doyle, dan nggak tanggung-tanggung diangkat oleh Past Medical History. Nggak tahu guyonan atau apalah itu, tapi ya keren juga gitu karena ceritanya pun sinkron gitu kan. Pada autobiografinya sendiri, Conan Doyle pernah menulis ciri-ciri si Joseph Bell ini gitu. Bell sangat mencolok secara penampilan dan pemikiran. Ia kurus, lentur, berkulit agak gelap, hidungnya sangat mancung dan matanya hijau. Suaranya juga tinggi dan sumbang. Ia adalah seorang ahli bedah yang sangat terampil, namun salah satu keahliannya adalah membuat diagnosis. Tapi tidak hanya di penyakit gitu, namun juga ke bagian pekerjaan atau kepribadian seseorang. Dan petualangan Sherlock Holmes ini ternyata tidak berjalan semudah rencana gitu. Meskipun Sherlock ini membuat nama Conan Doyle menjadi besar, tapi Conan Doyle ini rupanya agak penat gitu, bosen dengan tokoh tersebut gitu. Dan pada akhirnya Conan Doyle memutuskan untuk mematikan karakter Sherlock. Tentunya hal ini tidak semudah itu karena mengundang kontroversi bagi para pembaca atau tepatnya fans, mungkin nggak tahu sebutannya, tapi kalau sekarang kan Sherlockian. Akhirnya Conan Doyle ini mungkin langkahnya agak salah bagi pembaca ya. Mereka berharap agar Conan Doyle ini melanjutkan lagi kisah Sherlock. Cuman gimana caranya nih supaya nggak basi gitu, masa ya orang mati bisa hidup lagi. Pada akhirnya Conan Doyle pun membuat kematiannya ini pada awalnya itu tidak semudah mati gitu, kayak mati kena penyakit gitu, nggak semudah itu. Tapi dia menciptakan tokoh antagonis, yaitu adalah seorang bernama Profesor Moriarty. Jadi Profesor Moriarty itu sama-sama jenius, cuman dia licik dan kriminal. Ketemu nih tapi sama si Sherlock yang agak-agak bener lah gitu, cuman dia di jalan yang bener lah. Kisah ini dimuat di chapter yang
berjudul The Final Problem dan terbit pada tahun 1893. Tapi karena desakan fans tadi ini, netizen lah ya, yang beriman gitu kan, membuat Conan Doyle ini harus menciptakan kembali, meribut ulang atau mengisahkan kembali bagaimana Sherlock, caranya dia hidup kembali. Kisah pertama Sherlock itu diangkat pada tahun 1901. Pertama kali itu maksudnya setelah dia kematiannya gitu ya. Dengan judul itu, ini nih, The Hound of the Baskerville nih, anjing iblis keluarga Baskerville kalau di bahasa Indonesiain. Kalau di series itu judulnya A Hound of Baskerville kalau nggak salah. Tapi di series itu kurang creepy gitu, karena kalau lu baca ini nih, wah creepy-nya minta ampun gitu. Apalagi lu kondisi malam ya kan, terus badai, lu nyata lagu-lagu creepy, sound dark gitu kan, ambience-nya, terus lu sambil lampu kayak lampu apa sih, lampu kuning gitu doang kan. Lu sendirian gitu di rumah, wah ini creepy parah sih, lu harus coba itu, tapi lu tanpa nonton seriesnya, lu harus baca ini dulu baru nonton seriesnya. Dan mengenai bagaimana cara Sherlock dapat hidup kembali ini kan, agak-agak kurang make sense gitu kan, cuman karena fiksi, tapi gimana gitu ya kan, jadi harus greget gitu, karena ceritanya adalah fiksi, dan ini dimuat di chapter berjudul The Adventure of Empty House. Dan perkembangan tokoh Sherlock Holmes dari masa ke masa semakin berkembang, sangat berkembang. Pada tahun 2009 nih, akhirnya Sherlock Holmes dibuatkan film dan diperankan oleh Robert Downey Jr. Si Iron Man nih, si Iron Man ya kan. John Watsonnya sendiri diperankan oleh Jude Law. Kalau lo nonton Captain Marvel itu ada Jude Law tuh. Jadi kayak Sherlock ini keluarganya MCU banget gitu ya kan. Dan ratingnya di IMDb itu juga nggak main-main untuk sekedar film adaptasi, 7,6 dari 10, ya lumayan lah ya. Terus tak lama kemudian Sherlock versi series dari BBC pun hadir mengisi kausan para Sherlockian. Jadi bagi orang yang kurs nih versi Sherlock, akhirnya dibikinin lagi nih sama BBC versi bener ya lah kan, karena tadi penjelasan dari seorang Sir Arthur Conan Doyle sendiri bahwa Sherlock ini kayak kurus, lentur gitu ya kan, tapi kalau di Robert Downey kan agak-agak gimana gitu ya kan, makanya Benedict Cumberbatch adalah seorang yang pas nih bagi BBC untuk memerankan tokoh Sherlock. Dan John Watsonnya sendiri itu diperankan oleh Martin Freeman. Jadi Martin Freeman tuh pernah juga ada di film MCU-nya tuh kalau nggak salah Black Panther. Benedict Cumberbatch ini Doctor Strange, udah kan satu universe gitu kan mereka tuh. Tokoh Sherlock yang ini itu semakin kuat karena banyak episodenya kan, jadi makin kental gitu. Jadi pas gue pertama kali lihat Benedict Cumberbatch ya gue taunya dia Sherlock gitu, bukan Doctor Strange. Masih kayak kental banget gitu karakteristiknya. Pas begitu juga dengan Robert Downey Jr. Gue lihat dia tuh ya Iron Man gitu, dia mau meranin Sherlock, gue lihatnya Iron Man karena gue pertama kali nonton dia itu di Iron Man gitu. Jadi tergantung pendapat kalian ya kan, tergantung kisah kalian masing-masing nih. Menurut kalian yang mana sih yang paling Sherlock gitu kan? Bagi kalian apakah ada yang kurang atau ada yang lebih, ya itu hak kalian untuk menilai. Pada tahun 2018 itu juga ada semacam parodinya gitu, dibuat kayak animasi 3D gitu, mungkin DreamWorks atau Disney gue lupa. Judulnya itu Sherlock Gnomes. Dan bagi yang pengen lebih tololnya lagi nih, ada versi parodinya, bener-bener parodi. Ekspektasi lu yang lihat Sherlock genius banget gitu kan, harus down gitu. Ini orang goblok gitu, sama kayak Mr. Bean gitu kan. Judulnya itu Holmes and Watson. Jadi bagi kalian yang pengen lihat versi kocaknya, namanya itu Holmes and Watson. Terakhir gue lihat di Netflix masih ada. Dan ketertarikan halayak ramai dengan karakter ini semakin membludak, semakin rame lah fansnya gitu kan. Bagi yang buku kah atau series kah atau film kah, itu semakin banyak gitu. Dan orang bertanya-tanya bagaimana kelanjutan Sherlock season 5, karena bagi mereka ada yang ganjil gitu. Kenapa sih endingnya harus kayak gini gitu kan? Jadi Sherlock season 5 masih abu-abu nih. Tapi untuk versi Robert Downey Jr. sendiri, versi filmnya Sherlock Holmes ketiga, itu kabarnya akan hadir di Desember 2021. Dan ini nih masih kontroversial gitu. Apakah kebenarannya itu benar? Tapi ada beberapa akun di Instagram yang sudah mengupload foto-foto lagi syuting gitu. Gue kan agak-agak kurang percaya gitu kan, apa benar ini syutingnya pas sekarang gitu kan. Bisa jadi syuting yang udah lalu gitu kan, Sherlock yang pertama diupload lagi gitu kan. Banyak soalnya yang kayak gitu. Pernah gue ketipu tuh, jadi Avenger Infinity War nih, gue kira Deadpool bener, taunya Ant-Man kan. Admin jahil gitu di Instagram, mentang-mentang kita haus akan sesuatu yang bagus gitu kan, dibikinin tapi editan. Gue kena tuh pernah sekali tuh yang Deadpool itu. Terus pada tahun 2020 muncul Enola Holmes besutan Netflix. Jadi Enola Holmes ini bikin orang bertanya-tanya, emang Sherlock punya ya adik kandung gitu kan, apalagi cewek. Karena orang banyak tuh tahu kalau yang baca bukunya itu taunya cuma Mycroft kakaknya, dan itu juga nggak akur sama Sherlock. Ya rada-rada lah baik dia sama Sherlock, cuman kayak gimana. Bagi lo yang nonton versi Netflixnya atau BBC-nya, itu
Sherlocknya Benedict Cumberbatch itu juga punya adik namanya Eustace Holmes, mengisi ketegangan di season 4. Bagi lo yang belum nonton, sok deh nonton deh di BBC atau di Netflix lah, masih ada. Si Enola Holmes ini sebetulnya buatan seseorang yang bukan Sir Arthur Conan Doyle. Karena kalau lu baca di bukunya ini sendiri, Sir Arthur Conan Doyle itu nggak pernah menulis kalau adiknya Sherlock itu seorang perempuan ataupun laki-laki, malah nggak punya gitu kan. Ya punya tapi kakak gitu, bukan adik. Jadi ini orang yang nulis, cuman ceritanya nggak kalah keren sama yang aslinya gitu, sama yang bikinan Sir Arthur Conan Doyle gitu. Masih oke lah gitu. Makanya dibikin film oleh Netflix dan filmnya juga oke. Setelah itu Sherlock itu menjadi sebuah tokoh yang banyak jadi panutan, mulai dari cara berpikir atau gayanya atau sekedar pelampiasan kehausan orang akan tokoh detektif gitu. Karena kan selama ini detektif itu agak kurang ya, makanya patokannya selalu ke Sherlock. Ya ada beberapa di True Detective juga bagus, terus film-film kayak semacam apa ya. Ya pokoknya film-film yang mengangkat kisah-kisah kriminal masih banyak juga. Cuman orang nih pengen tahu lebih gitu mengenai Sherlock Holmes yang legendaris di masanya. Dan Sherlock juga punya cara berpikir yang berbeda. Dia tuh punya metode berpikir yang bernama Mind Palace. Jadi Mind Palace ini metodenya adalah dengan cara lu ingat dengan suatu tempat yang sangat-sangat melekat di kepala lu, entah rumah lama lu, entah sekolah lu atau apalah itu kan. Terus dari situ dia mencoba metode yang bernama Mind Palace tadi dengan cara misalkan lu lagi ngafalin tugas sekolah, misalkan ya, gue pernah nyoba tapi kurang berhasil. Jadi gue pernah ngafalin PPKN, gue lupa gue ngafalin apa, pokoknya itu agak panjang dan gue mencoba metode tersebut. Alhasil dari 10, alhamdulillah gue hafal 5, tapi oke gitu. Mungkin cara gue masih salah, tapi kalau lu yang pengen tahu gambaran mengenai Mind Palace ini, lu bisa tonton di seriesnya Sherlock yang versi Benedict Cumberbatch. Judulnya itu A Hound of Baskerville, tadi gue bilang itu. Di situ adalah pertama kali BBC ngeluarin versi Mind Palace-nya Benedict Cumberbatch. So, bagi lo yang suka nonton, lo bisa nonton series atau filmnya. Tapi bagi lo yang suka baca, gue saranin baca dulu bukunya, baru lo tonton. Karena kalau lo baca, lo bisa menggambarkan siapapun Sherlock. Lo mau ganti mukanya jadi Chris Hemsworth kayak, Chris Evans kayak, apa siapa kayak, bisa gitu. Karena lo punya imajinasi sendiri kan di kepala lu gitu. Tapi kalau lu nonton kan berpatok kepada apa yang sudah ada gitu. Dan ceritanya juga nggak selengkap yang versi aslinya Sir Arthur Conan Doyle. Jadi saran dari gue, lu baca dulu bukunya. Ini sebenarnya gue beberapa doang bukunya. Gue punya yang versi tebelnya, besutan Gramedia. Tuh ada 2 part. Gue lupa, kayaknya part pertama itu diakhiri oleh kematian Sherlock dan part kedua itu dimulai karena dia hidup lagi. Kalau nggak salah ya. Tapi bukunya gue belum bisa hadirin di sini karena lagi dipinjam temen gue. Jadi kebetulan pas gue lagi bikin video ini dia masih baca karena tebel banget gitu. Lu gue aja ngabisin sekitar, ya gue dihitung cepet sih, gue 2 bulan udah tamatin keduanya. Mungkin sorry nih bagi yang sering baca nih kan, kalau gue segitu udah gue bilang cepet karena tebal bukunya. Jadi ya bagi lo yang pengen tahu tentang Sherlock, gue saranin baca dulu. Atau kalau lo males baca ya nggak apa-apa lah, lo nonton seriesnya, tapi ya jangan langsung ke film gitu, bertahap gitu. Ini saran dari gue, terserah lo gitu kan, tapi saran dari gue lu baca itu utamanya. So pembahasan gue mungkin berakhir di sini karena Sherlock ini semakin buat kita ingin tahu. Jadi nggak usah banyak basa-basi, lu nonton atau baca bukunya gitu kan. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe video gue karena bakal banyak video dan konten lain mengenai banyak hal juga, nggak cuma buku atau film atau Sherlock doang. Jadi stay tune di channel gue terus, and goodbye.